Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami tentang dampak pembelajaran online dalam praktik keperawatan bagi mahasiswa calon perawat di masa pandemi COVID-19. Berikut adalah nama kelompok kami. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai abstrak. Kita tahu bahwa pandemi COVID saat ini mengubah semua aspek kehidupan manusia termasuk di bidang pendidikan. Tentu saja pembelajaran yang serba online seperti sekarang juga memiliki dampak bagi praktik keperawatan mahasiswa keperawatan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar dampak pembelajaran online dalam keterampilan praktik keperawatan bagi mahasiswa calon perawat. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mahasiswa dominan tidak setuju dengan meningkatnya keterampilan keperawatan selama pembelajaran online. Yang kedua, mahasiswa dominan cukup setuju bahwa pembelajaran online dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, mahasiswa juga setuju dengan penerapan praktik yang diperoleh dari pembelajaran online. Yang keempat, video membantu mahasiswa dalam memahami setiap materi praktik perawatan. Dan yang kelima yaitu mengenai keyakinan menerapkan praktik perawatan di masa yang akan datang. Baik, di sini kita akan membahas pendahulunya. Dimana sekarang kita mengetahui adalah masa pandemi COVID-19. Di mana pandemi COVID-19 tersebut sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. Dan banyak menteri yang sudah mengeluarkan surat mengenai surat nomor 4 tahun 2020 yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan secara online di rumah, dimana kita lihat atau kita mengetahuinya dengan kata daring. Dan untuk pembelajaran daring atau online yang dilaksanakan oleh praktik keperawatan, dimana juga praktik keperawatan melaksanakan proses belajar mengajar melalui online. Pembelajaran online adalah suatu sistem belajar dengan menggunakan jaringan internet dalam proses interaksi pembelajaran. Menurut Moore-Dixon, Detley, dan Gallian 2011 yang disanitasi dari Rahman 2020. Pembelajaran online ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu mempunyai waktu yang lebih fleksibel. Dampak positif yang kedua yaitu interaksi dosen dengan mahasiswa masih dapat berjalan meskipun pembelajaran ini dilakukan secara online. Yang ketiga, mempermudah penyempurnaan materi. Ini menurut Widiana 2020 yang disanitas dari Meda Yuliani 2020. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan kuota. Internet dapat berjalan jika kita mempunyai kuota. Yang kedua, terjadi penumpukan tugas. Dan yang ketiga yaitu jaringan yang tidak stabil. Ini menurut penelitian oleh Jamaluddin 2020 yang disanitasi dari Meda Yuliani 2020. Adapun metode penelitian yang kami ambil adalah lokasinya itu di Universitas Pelita Harapan dengan jenis penelitian adalah survei. Variabel penelitian ini adalah untuk meninjau bagaimana sih kepercayaan mahasiswa dalam menerapkan tindakan keperawatan. Populasinya adalah mahasiswa keperawatan UPH ITP 2020, 2019, dan 2018 dengan sampel minimal 100 dan teknik yang kami gunakan adalah probability sampling, artinya semua populasi dapat masuk ke dalam kategori sampel kami. Dan pengumpulan datanya adalah primer dan kuantitatif yang dari responden dan dalam berupa angka. Dan analisa datanya itu adalah campuran kuantitatif dan deskriptif. Perawat termasuk seseorang yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan keperawatan yaitu merawat pasien. Praktik keperawatan adalah suatu petunjuk bagi perawat untuk dapat melakukan dan memberikan asuhan keperawatan yang kompeten. Ini menurut Lutfiani 2015. Keperawatan merupakan suatu ilmu terapan yang mempergunakan keterampilan interpersonal dan proses keperawatan. Adapun tujuan dilakukannya keperawatan yaitu yang pertama, dapat memfasilitasi individu agar lebih mandiri. Kedua, menarik minat individu ataupun masyarakat untuk berkontribusi dalam bidang kesehatan yang ada. Yang ketiga, menolong individu agar bisa mengembangkan potensi. Yang keempat, dapat menolong individu untuk mendapatkan derajat kesehatan secara optimal. Kesimpulannya adalah keperawatan merupakan suatu profesi yang memiliki tujuan untuk memenuhi kesejahteraan umum
kesejahteraan umat manusia. Ini menurut Rohayati 2019. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Dari survei yang sudah kami lakukan, responden yang paling banyak mengisi kuesioner ialah ETP 2020, kemudian diikuti ETP 2018, dan diikuti oleh ETP 2018. Diketahui jenis tempat tinggal responden adalah asrama fon sebanyak 57%, kemudian yang tinggal di rumah sebanyak 36,4%, tinggal di mes RS 1,7%, di rumah sakit 3,2%, di asrama SHBT 0,8%, dan asrama Siloam Cikarang 0,8%. Pembelajaran online dalam meningkatkan keterampilan praktik keperawatan. Kita tahu bahwa mahasiswa keperawatan UPH dalam sistem pembelajaran daring kebanyakan tidak setuju terhadap peningkatan praktik keperawatan selama pembelajaran online. Dan ada kemungkinan kecil untuk dapat diterapkan karena adanya berbagai peraturan dan ketentuan yang sudah dijalankan oleh pemerintah selama COVID-19 ini. Selain itu, jarak antara tempat tinggal dan tempat praktik pun tidak mungkin memadai. Selanjutnya, mengenai pembelajaran online meningkatkan motivasi belajar. Dari sekian banyak responden kami, yang menjawab setuju sebanyak 44,3%. Itu menandakan bahwa motivasi belajar dalam keadaan pembelajaran dapat menunjukkan peningkatan, namun juga penurunan, dan ini karena faktor dari dalam individu dan lingkungan. Motivasi ini juga yang dapat menunjukkan bagaimana peningkatan dan penurunan dalam prestasi dan penerapan praktik bagi mahasiswa keperawatan. Yang ketiga, penerapan praktik keperawatan selama pembelajaran online. Dalam melaksanakan praktik keperawatan, mahasiswa cukup setuju dalam penerapan praktik keperawatan pada saat pembelajaran online dengan jumlah 43,4%. Keikutsertaan dosen dalam menyampaikan materi yang lengkap sangat mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Mahasiswa keperawatan dituntut memahami teori, praktik, dan juga klinik yang terjun langsung sehingga terciptanya lulusan tenaga kesehatan yang profesional. Yang keempat, video dalam membantu memahami praktik keperawatan. Melalui video pembelajaran membantu mahasiswa dalam memahami praktik keperawatan secara mandiri menurut Zahro dan Mufliha tahun 2015. Dalam diagram tersebut, mahasiswa keperawatan dengan diagram 46,9% setuju bahwa media membantu dalam memahami praktik keperawatan. Kondisi pandemi yang terdapat pembatasan dan peraturan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 sehingga pembelajaran dilakukan secara online. Yang kelima, keyakinan dalam penerapan praktik keperawatan di masa yang akan datang. Lebih banyak tugas yang diberikan daripada proses belajar mengajar. Hal ini membuat beberapa mahasiswa menjadi tertekan, sehingga mereka sulit untuk yakin akan kemampuan mereka sendiri. Ada beberapa mata kuliah yang memerlukan perhatian langsung, seperti keperawatan. Dan ada juga kuliah yang dilaksanakan secara online. Hal ini membuat mahasiswa merasa tidak jelas. Dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi dari penelitian kami menyimpulkan bahwa mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan memilih tidak setuju jika sistem pembelajaran daring dapat meningkatkan praktik dalam penerapan praktik mereka. Terus 44,3% cukup setuju, di mana pembelajaran online memberikan motivasi lebih lagi untuk mereka belajar. Dan responden juga menunjukkan bahwa mereka setuju dengan melakukan praktik keperawatan secara online walaupun ada kesulitan, dan juga sebanyak 46,9% responden setuju jika video sangat membantu dalam mereka memahami mengenai praktik keperawatan, dan 46,7% responden cukup setuju jika mereka dapat menerapkan praktik keperawatan walaupun ada beberapa tindakan yang mungkin mengalami kesulitan. Secara online di Universitas Pelita Harapan. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman dan ibu, kami minta maaf sebelumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.